Kamu ingin bersedekah tapi bingung harus kemana? Ingin menyalurkan sedekah tapi tidak hanya ke satu lembaga siswaf? Atau jam kantor yang tidak bisa ditinggal membuat kamu tidak punya waktu untuk datang langsung ke lembaga penyalur sedekah? Eits, tenang, ada jadiberkah.id yang bisa kamu buka di mana dan kapan saja. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga siswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id, platform siswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya. Atas nama Fahira ya Pak ya? Pak, bisa lebih cepat nggak sih Pak? Berapa? 2000. Oh, nggak ada yang kecil, Mbak. Nggak ada Mas, ambil aja kembaliannya. Nggak apa-apa, beneran ambil aja. Aduh. Buat Masnya. Makasih ya, Mbak Iya, ya. makasih ya Mas ya. Makasih ya, Selamat Mbak makan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu sahabat jadiberkah.id dalam acara webinar series Ngobrol Berkah bersama jadiberkah.id, bersedekah jadi mudah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam sehingga dapat hadir walaupun secara virtual, namun semoga tidak mengurangi esensi dari kebaikan acara ini. Tak lupa semoga salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tentunya pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dengan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi. Mas Dwi Januar Lukman Syah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat semua ya. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang hadir dalam kesempatan kali ini. Sahabat jadiberkah.id. Dan juga saya lihat di sini ada Pak Bagus Iwantoro dan juga Bapak Rizky Okto ya dari jadiberkah.id. Alhamdulillah, kita juga dapat berkumpul. Selain kita nantinya akan bersilaturahmi, kita juga akan thalabul ilmi, menimba ilmu bersama-sama, karena kita nanti akan membicarakan sesuatu yang menarik, dan tentunya ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun sebelum itu, sebelum masuk acara, bersama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Roni Harahap. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka berkat rahmat dari Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Roni Harhab yang telah mendikori dan juga membacakan sari tilawah pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, hadirin sahabat jadiberkah.id, tentunya kami juga mengingatkan bahwasanya jadiberkah.id, sedekah jadi lebih mudah, ingin mengajak yang hadir juga berdonasi untuk menjadi lebih mudah. Caranya dengan scan QR code yang ada di virtual background saya maupun Bapak Ibu yang sudah memasang virtual background, maupun juga bisa scan QR melalui OVO, kemudian BSI Mobile, lewat GoPay, ShopeePay, Dana, dan juga link aja. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sahabat berkah, tentunya ini juga bisa dilakukan melalui transfer rekening, yaitu rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7650054002 atas nama Yayasan BSMU Infak Jadi Berkah. Tentunya sekarang tidak ada alasan ya untuk berdonasi di mana saja, karena dengan jadiberkah.id sedekah lebih mudah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti dari acara kita yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu,
bersama dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Namun sebelum itu, nanti Bapak dan Ibu dapat mengirimkan pertanyaan dengan mengisi kolom chat atau Q&A dengan mengetik nama, kemudian pertanyaannya. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu CV ataupun kurikulum vitae beliau, yaitu beliau ini mengenyam pendidikan program Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Kemudian program Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya pernah juga mengikuti Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia, Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di ADW Gunawan, Institute Mind of Technology Surabaya, dan juga Certified Hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy. Selain itu, beliau juga merupakan Certified Master Practitioner Neo-Neuro-Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Kemudian juga banyak mendapatkan penghargaan, salah banyaknya yaitu di tahun 2020 beliau mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Kemudian di tahun 2018 mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE). Tahun 2014 beliau mendapatkan penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Woman Health Activist. Kemudian tahun 2013 mendapatkan penghargaan dari She Can Award sebagai salah satu wanita inspiratif Indonesia, dan di tahun 2011 adalah penghargaan Sang Teladan, merupakan penghargaan kesehatan dari Tempo Media dan juga Dekolken. Dan masih banyak lagi penghargaan yang beliau dapatkan dari berbagai media dan juga berbagai komunitas. Tentunya kita tidak sabar ya, ingin langsung mendengarkan narasumber kita. Oleh karena itu, mohon izin saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum Dr. Aisyah Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga kalinya. Alhamdulillah, tambah berkah itu jadinya. Alhamdulillah ya berkah. Tambah berkah. Amin. Kalau disalami, disapa salam. Baik, tentunya saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, sahabat Jadi Berkah, sudah 140 yang bergabung, mungkin nanti akan bertambah. Silakan untuk nantinya bertanya ya di kolom chat ataupun Q&A dengan format nama kemudian pertanyaan. Dan kami akan berikan apresiasi ataupun giveaway untuk 3 pertanyaan yang beruntung nantinya. Oleh karena itu, silakan disimak dengan baik materi yang akan disampaikan dan juga silakan untuk bertanya kepada beliau. Baik, tidak berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan bersama kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Tafadholi, kami persilakan. Jazakallah khairan Mas Dwi Januar Lukman Syah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masyaallah, alhamdulillah, ini di awal 2022 kami diundang kembali oleh teman-teman Jadi Berkah.id. Bersedekah jadi mudah. Betul ya? Kayak gitu ya tagline-nya ya. Alhamdulillah, insyaallah. Yang saya hormati Bapak Rizky Oktobriansyah. Terima kasih Pak, masih ingat saya, alhamdulillah. Terima kasih juga. Ada Pak Amrul Khair, ada Pak Bagus Ikhwantoro, dan seluruh sahabat-sahabat Villa yang hari ini bergabung ya. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas satu topik ya, judulnya tentang emosi orang tua ya. Atau bolehlah kita tambahkan sedikit ya, kiat mengasah. Mengasah apa? Mengasah emosi. Karena emosi ini nggak selalu bentuknya negatif. Emosi ini ada yang juga berfrekuensi positif ya. Namun karena biasanya saya membahas dari sisi ilmu otak manusia, ilmu tubuh manusia, jadi saya izin Pak Rizky, Bapak Ibu, Mas Lukman, ini kita pakai slide boleh ya? Saya izin dulu share screen. Silakan. Ya. Iya, mudah-mudahan sudah terlihat. Alhamdulillah sudah terlihat. Alhamdulillah ya. Baik, kita kiat mengasah emosi buat orang tua ini ya. Rupanya kita harus ngasah-ngasah terus ini supaya tajam. Baik, jadi kalau bicara emosi ini ada definisinya ternyata Mas Lukman ya. Nggak apa-apa ya kita tektok-tektok ya Mas Lukman ya.
Boleh. Kalau nggak sepi kayak denger radio. Gitu. Ya, jadi emosi ini bahasa Latin dari kata emovere, artinya keluar, dan ada tambahannya movere, bergerak. Jadi emosi itu bergerak keluar. Ya, jadi istilah emosi ini udah ratusan tahun sebelum ditemukan di mana sih letak emosi di dalam tubuh manusia. Jadi karena para ilmuwan zaman dulu nih ya di sana gitu melihat kalau ada orang emosi kok dia bergerak gitu, bergerak, ada gerakan, maka disebutnya emovere, lama-lama jadi emosi ya. Nah, kalau nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya adalah luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi emosi ini bisa berkembang dan bisa surut juga dalam waktu singkat. Artinya emosi ini kan bisa kita kelola atau kita bisa manage ya. Kemudian diartikan juga keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis ya. Dan juga diartikan keberanian yang bersifat subjektif ya. Tapi kita akan fokus kepada ini nih, luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat ya. Nah, memangnya ya penting ya kita mengelola emosi. Ternyata penting banget gitu. Selama ini kan kita menganggapnya yang paling penting itu intelektual ya, intellectual quotient atau IQ ya. Nah, ternyata emotional intelligence, kecerdasan mengelola emosi ini sangat penting ya. Kenapa? Karena rupanya dengan kita mampu ya mengelola emosi kita dan memahami juga emosi orang lain, ini ya tujuannya ini meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Saat ini kita Mas Lukman, kita lagi goalnya nih kesehatannya fisik dan mental. Apalagi di gawang ya, digadang-gadang itu mental health ya. Di kondisi pandemi ini, kalau nggak segera fokus juga pada kesehatan mental, fisiknya lemah jadinya. Karena fisiknya lemah maka tidak produktif kan gitu. Ya. Nah, salah satunya caranya adalah kita belajar tentang emotional intelligence. Ya. Nah, memangnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu terjalin tuh karena apa gitu? Karena komunikasi kita bisa harmonis, bisa difahami gitu, difahami oleh orang yang kita ajak bicara. Istri ke suami kah, suami ke istri kah, ibu ke anak, anak ke ibu, bapak ke anak, anak ke bapak. Nah ini. Dan kalau kita komunikasi, biasanya di balik komunikasi itu ada luapan emosi. Ya. Nah, kemudian ya kalau kita ya bicara lagi emosi, bahwa emosi itu memang bagian dari diri dari kehidupan manusia. Ya, tapi menjadi terlalu emosional dan tidak rasional itu yang keliru. Ya, inilah pentingnya dikelola. Ya, karena beberapa orang pernah ya mengajukan request bertanya kepada ilmuwan yang memang ilmuwan ini atau para ahli ini yang meriset tentang emosi ya bertanya ya kenapa sih harus ada emosi di dalam diri manusia gitu. Gak bisa dijawab tadinya gitu. Tapi lama-kelamaan karena diriset terus gitu ya, disepakatilah bahwa emosi itu sendiri karunia dari Allah, karunia dari Sang Khalik. Agar apa? Agar hidup manusia dinamis, ya, nggak monoton. Wah kalau monoton nggak enak lagi hidup, ya cepat bosen, ya. Nah. Kemudian kalau kita nanti belajar tentang otak, ya, ini otak manusia nih, ya, ini Pak Rizky udah sering banget saya kasih lihat gambar otak ini ya, ya, otak ada otak besar, ada otak kecil, ya. Nah, otak emosi ternyata ya di dalamnya nih sini. Sebelum kita masuk ke otak emosi, ya, kita mau tahu juga isi otak kita tuh apa sih ya? Isi otak kita itu ada namanya sel otak neuron. Kayak gini jumlah bentuknya nih, kayak gini. Jumlahnya 100 miliar. Kalau dibikin animasinya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer. Dan ada kalimat tambahan dari para ilmuwan nih, Mas Lukman. Seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Nah, itu. Masya Allah. Itu. Luar biasa ya. Mas Lukman lahir tahun berapa?
Waduh, jadi ketahuan angkatannya. Tahun Pasti muda banget. 85. Tahun berapa boleh nggak tahu? 85. 85, Allahu Akbar, muda banget. Ya, nah jadi gini, saya kan lahir tahun 68, saya juga punya neuron kayak gini jumlahnya 100 miliar. Mas Lukman juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih neuronnya Mas Lukman dibanding saya. Gitu, ya. Ini harus paham. Untuk itulah kita pantang banget menjelek-jelekkan generasi baru. Dengan melabel nama generasi mecin lah, generasi rebahan lah, generasi galowers lah, itu pantang Generasi banget. TikTok. Generasi TikTok lah, nggak boleh sebetulnya ya. Kenapa? Ya kata anak sekarang mana kita tahu mau lahir tahun ini? Mas Lukman aja nggak tahu kan mau dilahirin tahun 85 tadi ya? 85 betul. Iya, mana tahu kita lahir. Nah, apa sih canggihnya? Canggihnya itu adalah daya tampung data-data. Di mana di bagian sini? Mas Lukman itu daya tampung data-datanya lebih banyak dari saya. Kalau gadget RAM-nya lebih tinggi gitu, lebih besar. Ya, dibanding yang kita dulu gitu, ya. Tapi otaknya orang zaman dulu bandel, tahan banting. Kenapa? Karena setiap apapun pencapaian itu benar-benar ya terjadi upaya. Nah, waktu membuat upaya itu tuh kerja kabel. Jadi otak zaman dulu kabelnya kuat, otak zaman sekarang daya tampungnya kuat gitu. Kabelnya yang agak rapuh, dibentak dikit, putus. Gitu ceritanya. Ya, nggak apa-apa nih kita beranalogi di otak manusia. Kenapa penting banget kita tahu? Ya. Sebagaimana teknologi zaman dulu juga ya, Mas Lukman nggak tahu ya, barangkali nggak pernah lihat ya. Dulu Mas, televisi kalau rusak ngebetulinnya malah dipukul. Gebrak-gebrak. Iya digebrak ya, jadi benar. Maka zaman dulu anak-anak kalau bandel dipukul sama orang tuanya jadi benar. Sama kayak gitu ya. Iya, sekarang mana boleh ya, mana boleh gawai kita termasuk TV itu dipukul, nggak bisa. Itu bertanda juga anak sekarang ya eranya atau generasi yang bersamaan dengan kemajuan teknologi itu nggak bisa dipukul, nggak bisa digertak kan gitu. Ya ini harus paham loh. Kalau enggak nanti ya kita selalu mau membina atau ya mengasuh anak kita seperti dulu nggak bisa. Ya, nah kemudian itu tadi tuh kabel-kabel tadi membuat sambungan nih Mas. Jadi setiap ada peristiwa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh hidung, ya ditangkap oleh permukaan seluruh tubuh kulit, dia tersambung kabel-kabelnya. Nah, sambungan-sambungan ini membentuk memori. Gitu. 1 detik ada 2 juta memori masuk. Ya, gitu. Nah, sekarang tinggal sambungan ini ada sambungan yang berulang, ada sambungan yang baru. Gitu. Saya sambungan otak saya tentang Pak Rizky Oktopriansyah udah ada dari kemarin-kemarin tahun 2021. Nah sekarang lihat lagi tersambung lagi. Berulang lagi. Ya jadi tebal sambungannya, jadi ingat besok-besok kalau ketemu jarak 5 meter udah tahu tuh Pak Rizky itu. Gitu. Itu maksudnya ya. Nah, apalagi nanti ketemu offline, nah itu lebih banyak sambungannya lagi kan gitu. Ya, nah ini termasuk juga ilmu, termasuk juga pengetahuan, termasuk juga apapun yang ditangkap oleh indera kita. Ya, sampai sini sepakat dulu ya. Nah, termasuk pengalaman. Banyak orang tua karena waktu kecilnya diasuh atau pola pengasuhan orang tuanya dengan gaya bukan milenial, maka di otaknya orang tua atau otaknya saya, pola pengasuhan saya, memori zaman dulu gitu. Kadang-kadang itulah yang membuat ya seorang ibu, seorang ayah waktu mengasuh anaknya itu ya pakai pola lama karena ada di memorinya gitu. Ini belum ngomong emosi lagi nih, baru ngomong tentang peristiwa atau memori yang ada di otak manusia. Oke? Jadi sekali lagi nih, apa yang ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan, ditangkap oleh hidung, dirasakan semua permukaan kulit, nah terjadi sambungan. Apa sih yang terjadi sambungan di sini? Ada peristiwa kimia dan fisika. Jadi memang betul-betul di otak kita tuh ada listrik, ada sambungan-sambungan listrik. Nah,
Pada saat sambungan-sambungan ini terjalin, ya, pada saat kondisinya sangat ekstrim, terjadi loncatan yang tidak beraturan. Makanya kadang-kadang otak kita agak koslet, Mas. Ya, kalau dibilang dasar, otaknya koslet, bener itu. Karena terjadi loncatan listrik di sini. Ya. Kalau ada orang bilang, katanya kalau kita hardik anak, bentak anak, ya itu sambungan di otaknya hangus. Iya. Karena memang listriknya loncat, jadi hangus di sini. Nggak bisa dibetulin, nggak bisa. Tapi 100 miliar itu ya masih sangat berpotensi untuk menyambungkan kabel baru. Sampai umur berapa? Sampai umur 100 tahun aja nggak habis-habis otak kita disambung gitu. Ya, ini kita harus bersyukur. Oke? Dari otak ke badan, saya juga sering nih sharing ini. Ada sistem saraf, dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Nah, karena ada listrik di otak, maka kan ini jalan listrik. Jalan listrik ke sistem saraf ini membawa apa? Membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang ada di otak. Pesan memori. Ada lagi nanti pesan wataknya. Watak tuh di sini tuh, kurang lebih ya. Bakatnya. Dan juga pesan emosinya yang di tengah ini gitu. Jadi kalau lagi emosinya turun marah, ya perintah marah itu jalan di badan, marah, maka perangainya marah, mungkin memukul kah atau menghardik, minimal melotot. Nah itulah makanya disebut emovere, bergerak keluar. Sampai sini sepakat dulu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, jalan kan pesannya lewat sistem saraf juga terekam di otak. Untuk itu ya perlu kita atur apa yang kita harus dengar, dilihat, dirasakan, diucapkan, dan dipeluk. Ngomong nggak boleh sembarangan, itu benar banget. Ngomonglah yang baik-baik, ya, melihatlah yang baik-baik, mendengarkanlah yang baik-baik. Ya, kita nonton boleh nggak sih Bu Aisyah? Boleh, tapi ingat pilih ya tontonan yang baik-baik. Kalau enggak, aduh memorinya jadi kacau. Sekarang banyak sinetron-sinetron pas ditonton bikin menggebu-gebu. Apalagi yang tontonannya yang bikin keluarganya tuh langsung, aduh jangan-jangan suami aku kayak gitu. Gitu kan, ada tontonan gitu kan sekarang ya. Saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat. Kenapa? Ya kalau kita mau nonton sesuatu itu berarti kita sudah siap otak kita dimasuki informasi. Makanya bahaya kalau kita nonton satu tontonan yang memang di situ konfliknya terlalu banyak, bahkan membuat paranoid, membuat curiga, hati-hati otak kita. Nah ini, jadi pilih tontonan yang baik-baik gitu, karena dia jalan. Nah, demikian juga anak-anak, karena anak-anak juga ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya, ada kulitnya, dan ya apa yang dia lihat, perangai ibunya, perangai bapaknya, yang omongan didengar bapaknya, ibunya, sentuhan yang diterima anak itu akan lewat sistem saraf masuk ke otaknya. Inilah yang dikatakan anak butuh panutan teladan dari orang tua. Ya, memang betul kita umat Islam ya uswatun hasanahnya adalah Rasulullah SAW. Untuk itu kita perlu ceritakan bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana kehidupan Rasulullah supaya ya masuk di dalam otak. Tapi yang dilihat langsung ya, yang ya kalau kita baca sirah kan cuma masuk nanti kita bacakan kan, kita masukkan telinga anak. Tapi Bapak Ibu dilihat, didengar, dirasakan oleh seluruh permukaan. Berarti kan lebih cepat masuknya ya enggak? Ya kan? Nah, inilah jadi contoh kita ini. Oke? Kembali kita bicara soal emosi. Rupanya rumahnya emosi, otak emosi itu di dalam otak Allah ciptakan itu taruhnya di tengah. Dengan struktur-struktur seperti ini. Ini sering kita sebut namanya limbic system. Ya, sistem yang mengatur emosi. Ini ada dua gambar ya. Ini otak manusia dua-duanya. Nah, semua manusia punya otak limbic system, bahkan hewan golongan mamalia punya otak limbic system. Inilah ya otak yang disebut otak mamalia, mammalia's brain. Nah, ini. Oke. Nah, dalam ya tuntunan Islam,
pada bayi yang lahir, pertama apa yang harus dilakukan oleh ayahnya? Azankan di telinga kanan. Karena waktu diazankan, sambungan itu di otak neuron-neuron tadi, kabelnya tersambunglah itu ya azan, isi azan tadi. Ya, kiri dikomatkan, tersambung lagi. Setelah itu diberikan nama yang baik supaya panggilannya baik. Karena waktu kita memanggil nama seorang nama anak gitu ya, yang baik gitu, maka tersambung. Mas Dwi Januar Lukman Syah, dipanggilnya Lukman, Mas Lukman. Maka di otaknya Mas Lukman terjadi sambungan kata Lukman. Sehingga insya Allah perangainya seperti Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah di surat Luqman di Al-Quran. Amin, amin. Gitu ya. Makanya hati-hati, jangan kasih nama anak salah-salah. Karena ada juga tuh saya dapat berita, ada bapak kasih nama anaknya Fir'aun. Silakan. Ya, atau panggilan-panggilan buruk, hati-hati. Ya, hati-hati gitu. Nah, kemudian tuntunan berikutnya sebagai orang tua apa? Aqiqah. Walaupun akikah sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang cenderung wajib. Untuk apa? Hikmahnya banyak, salah satunya adalah menebus otak mamalia anak tersebut. Supaya anak tersebut ya besarnya nanti pandai memanage emosi. Ya, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena memang otak laki-laki volumenya, Mas Lukman, lebih berat sedikit dibanding perempuan. Jadi misalnya kalau otak perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6 atau 1,7. Jadi berat memang. Makanya 2 kambing dia. Ya, kenapa jadi 2 kali ya? Iya kan masa kita mau kurban 1/7 kambing, makanya 2 gitu. Betul. Gitu. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah bisa nggak sih ya kita akikah kambing diganti ayam? Nggak bisa Bu. Kenapa? Ayam tuh unggas. Yang mau ditebus otak mamalia. Ini ya makna akikah. Kenapa juga nanti, ya gimana nggak menebus kan? Kita udah beli 2 kambing, harga kambing setiap tahun naik ya Mas. Udah dibeli kan harus dikasih orang kan? Dibagikan ke orang, dibagikan ke anak yatim, dibagikan siapa yang sekeliling kita. Bayangkan udah ngumpul-ngumpul uangnya dikasih orang. Itulah sedekah, itulah infak, ya itulah dalam bentuk akikah tadi gitu. Akan jadi berkah karena sekelilingnya dapat makan, ngedoain anak ini gitu. Terus kapan kita kalau untuk nanti boosternya kapan? Booster untuk menebus otak emosi kita. Itulah Idul Adha. Salah satu nanti makna Idul Adha adalah kita berkurban lagi bukan untuk anak, mungkin untuk diri kita. Saya sering ngomong gini sama Mas Lukman, Bu, buat ibu-ibu nih yang udah belajar, udah sering ikut taklim, sudah ikut seminar, tapi masih juga cepat marah, ya, tolong kurban. Gitu ya, dan atas namakan diri kita, ya Allah saya berkurban ini atas nama, kambingnya ditulis tuh atas nama Aisyah binti Dahlan. Saya paling senang tuh, wah tuh kambing aku tuh ya, saya mau tebus otak emosiku, insya Allah menjadi ibu yang bijaksana. Kan gitu, itu pentingnya seperti itu dari tinjauan otak manusia atau otak emosi ya. Jadi Islam tuh banyak sekali perlambangan-perlambangan yang bukan hanya lambang, tapi kalau dilakukan terjadi sebuah mekanisme yang ada di otak manusia, di tubuh manusia. Tuh asiknya gitu. Ya. Nah, next. Jadi kalau kita buka nih ya, ini kan otak nih, Mas Lukman. Nih otak itu kan tengahnya bisa dibelah. Jadi ada otak kanan, otak kiri. Ini otak besar dibelah ya. Nah, ini otak kecil untuk keseimbangan. Ini dia otak mamalia, tersambung lagi otak mamalia dengan otak reptil. Jadi tengah otak manusia memang otak binatang, mamalia dan reptil. Kenapa Allah buat seperti itu? Karena memang ada sifat-sifat mamalia dan reptil yang harus ada juga di otak manusia. Untuk apa? Untuk ya mempertahankan diri ini dari hal-hal yang buruk misalnya. Contoh misalnya otak reptil. Otak reptil ini adalah ya Allah ciptakan setelah diteliti, oh ternyata ya Sang Khalik bikin otak reptil itu ya supaya kalau kita sedang terancam oleh serangan manusia buas kah,
binatang buas kah, atau kondisi alam yang sedang gempa dan sebagainya, maka respon tubuh kita dua, fight or flight. Gitu. Serang atau lari. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ada begal kita lari, itu bukan pengecut. Itu nyelamatin diri. Ya. Dikejar anjing gila, nggak usah dilawan mas, lari aja. Ada harimau, ngapain lah? Kalau lawan boleh fight, tonjok kan gitu, ya. Nah ini yang terjadi, oke. Nah, namun dalam kondisi pandemi ini, walaupun sudah 2 tahun ya, walaupun sudah mulai terbiasa kita, terkadang ya batang otak kita ini menghadapi anak tegang. Makanya ibunya fight or flight terhadap anak. Diserang atau nggak ngaku anak siapa sih, ngeselin kan gitu ya. Termasuk juga anak melihat bapak ibunya batang otak tegang, makanya maunya ngelawan aja atau ngambek kan gitu. Itu berarti reptilnya yang keluar tuh, sifat reptilnya ya. Nah inilah pentingnya kita memanage otak hewan tersebut. Kalau otak mamalia itu bukan fight or flight saja, tetapi ada variasi jenis-jenis emosi. Pada anak ada 4 jenis. Ini sebelum balik 4 jenisnya ini. Sedih, takut, marah, dan senang. Dengan berbagai macam variannya. Ya, termasuk hewan mamalia. Mamalia itu ada sedih, takut, marah, senang. Ya, buat teman-teman yang punya peliharaan mamalia, misalnya kucing itu kan sering ya, lihat kucing sedih, kucing takut, kucing marah, dan kucing senang, kan gitu, ya. Nah ini, namun nanti kalau sudah mulai balik ke atas, dia lebih bervariasi lagi, dan bahkan pada saat dipetakan, digambar, kok kayak tangga ya, karena rupanya setiap jenis itu ada frekuensinya, ya. Makin turun frekuensinya, inilah yang disebut frekuensi negatif. Ya, makin naik frekuensinya, ini yang disebut energi positif. Ya, ini semua ada di otak kita, Mas Lukman. Tak terkecuali, termasuk mamalia, hanya mamalia yang lebih sederhana tadi, yang seperti anak kecil tadi. Nggak bisa hilang, Mas. Hanya bisa adalah pada saat turun level emosi, segera naikkan ke atas. Karena kalau terlalu sering turun, tidak naikkan ke atas, takutnya masuk ke level depresi. Karena depresi ini selalu mau bunuh diri. Selalu ada namanya suicide, ide bunuh diri, mencelakakan diri, termasuk bentur-benturin kepala di tembok, mau ambil benda tajam dia mau ya potong-potong itu nadinya, atau kalau lihat gantungan kepengen ngegantung, itu namanya depresi. Depresi. Nah kalau sudah kayak gitu, keluarga harus segera cari bantuan sudah, ya datangi dokter kesehatan jiwa. Ya, ini ya, udah depresi, kasihan ya. Kemarin di tengah-tengah pandemik yang, ya Allah luar biasa ini, kita berada di level bawah, takut sedih, kadang apati, putus asa. Ya beberapa orang masuk di sini, kalau nggak cepat-cepat move on masuk depresi. Adalah yang bunuh diri, atau ada yang pakai narkoba, kan banyak tuh. Pasien saya bertambah waktu itu Mas, waktu pandemi yang sedang maraknya ini. Ya, bukan hanya orang dewasa, anak-anak sekolah karena Zoom-nya terlalu lama, ya. Kadang-kadang orang kalau sekolah pakai Zoom itu suka nggak kenal waktu, malam aja masih ada tugas tuh dari sekolahan. Betul. Iya. Betul. Iya, saya tuh suka ngeliatin anak-anak, kesian banget sih. Dulu kan kalau misalnya nggak pakai Zoom dulu ya, nggak pakai Zoom kan udah pulang sekolah udah beres, sudah selesai. Betul. Nggak ada. Mungkin ada PR aja ya. Ya, paling PR ya. Ini masih bisa rapat, masih bisa apa? Termasuk pekerjaan sepertinya. Betul. Saking dekatnya antara kantor dengan tempat tidur. Ya sekolah. Betul. Ya. Nah, sebagian orang yang tidak bisa move on jatuh di depresi, bahaya. Ya, walaupun jangan salah, dengan Zoom ini juga banyak sekali hikmahnya, termasuk hari ini kita bersama-sama ini ratusan orang bersama-sama dalam satu media, ya. Jadi inilah naik turun. Ya, istilah negatif dan positif ini bukan masalah istilah baik buruk, bukan. Ini sesuai frekuensi. Ya, jadi kalau menempatkan kata negatif positif, lihat kondisinya. Ya, swab PCR positif, nggak mau kan? Maunya kan swab PCR negatif kan?
Nah, kalau emosi maunya yang mana? Positif atau negatif? Positif. Nah, itu penempatan kata positif negatif itu harus lihat konteksnya ya. Karena positif negatif itu bukan baik buruk, bukan. Oke. Nah, kalau digabungkan dengan ilmu nafs, inilah ada lawama, ada amarah, ada mutmainnah. Ya. Apa sih yang mau dinilai oleh Allah? Yang Allah mau menilai adalah ikhtiar kita pada saat kita sedang ke bawah, naik ke atas. Pada saat sedang ke bawah, naik ke atas. Itu di situ yang dinilai. Nah, satu. Kemudian yang dinilai lagi waktu naik ke atas, minta tolongnya sama siapa? Itu yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lain. Ada orang lagi marah, minta tolongnya sama Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu namanya minta tolong sama Allah. Lagi takut, astagfirullah, ya Allah, innalillahi wa inna rajiun, ya Allah, astagfirullah. Itu akan punya ya pahala atau nilai value yang lebih tinggi Allah kasih. Tapi ada orang marah yang disebut bukan Allah. Ya. Punten, yang disebut nama binatang. Yang disebut nama maaf setan, lagi marah setan gitu. Itu yang tidak bernilai, itu yang nanti akan terpuruk kan gitu. Ya, jadi ya sekali lagi ya bahwa emosi ini ada di otak kita, dia nggak hilang, hanya naik turun, naik turun. Waktu naik turun ini pas turun kita naikkan, itulah di situ perjuangannya. Inilah yang disebut mengelolanya. Disinilah Allah mau lihat minta tolongnya sama siapa. Minta tolongnya sama siapa? Ya, berbeda orang yang minta tolong sama Allah dan berbeda orang minta tolongnya sama makhluk, berbeda sekali. Ya, berbeda. Orang yang minta tolong sama Allah masuk ke mutmainnah itu sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Keimanan seseorang disebut naik turun itu karena ada level emosi ini. Kadang kita kalau takut dan sedih kelamaan nanti lupa kalau Allah Maha segalanya. Nanti lupa kalau Allah yang maha memberikan ya pertolongan, bahwa Allah yang memberikan perlindungan. Lupa kalau ketakutan, sedih, takut gitu. Lupa kalau Allah yang maha menyembuhkan, lupa. Makanya kita diminta cepat-cepat move on supaya kita pada saat di courage kita ingat lagi bahwa Allah maha segalanya. Ya. Dan level ini ya the topnya adalah enlightenment 700 sampai 1000 Hz. Bagaimana bisa sampai di enlightenment? Inilah ibadah. Sholat tanpa terasa ya gerak, tahu-tahu ya sudah peace aja udah enak. Ya, sholatnya tumaknina nggak buru-buru, tahu-tahu udah pencerahan, enlightenment gitu. Ya, dengar nasihat ya baik dari pimpinan, dari suami kah, dari istri ya, atau kita baca Quran ayat demi ayat, ngerti lagi artinya ya. Seperti tadi ya Mas Roni Harahap bacakan ya nasnya, kemudian dibacakan tilawahnya, Allahu Akbar, tahu-tahu enlightenment lagi, Masya Allah. Ya. Sedekah adalah cara paling cepat untuk bisa masuk enlightenment. Ya, sedekah, infak, wakaf, ini dia. Kenapa? Karena orang misalnya lagi marah gitu ya, terus kemudian ada keluarganya datang minta sesuatu ya, terus kita ngasih dalam kondisi marah, ya. Tapi karena memberikan sesuatu kepada seseorang itu, memang awalnya nggak ikhlas, lagi marah. Aduh, datang lagi tuh orang, misalnya gitu ya. Terus kita kasihlah beras atau apa sambil marah-marah. Karena bermanfaat untuk orang tersebut, maka orang tersebut itu mendoakan tanpa terasa, ya level emosi kita naik ke atas. Itu kerennya, gitu. Ya, makanya kata para ulama, ya kalau lagi memberikan sesuatu belum di dalam zona ikhlas, nggak apa-apa, kasih aja terus. Nanti lama-lama ikhlas. Gitu ceritanya. Ya, kasih terus, nanti lama-lama ikhlas. Karena banyak orang, kita kan harus nunggu dulu ikhlas baru ngasih. Halo, kapan? Karena ikhlas ini di atas ini. Udah kasih aja dulu, ntar ikhlas sendiri. Begitulah ibadah, insya Allah. Ya, oke. Nah, baik. Teknik paling gampang gimana sih Bu Aisyah untuk bisa naik ke atas? Memang bernafas dalam. Ini bisa dilakukan oleh anak kecil, remaja, dewasa, lansia, siapapun. Ya, tarik nafas panjang. Karena prinsipnya harus masukkan oksigen ke otak. Ya, supaya oksigen masuk ke batang otak rileks, otak emosi rileks. Ini cara umum ya, cara umum. Ya.
Maka banyak orang kalau melakukan apa-apa, tarik nafas panjang, lepas. Oke, tarik nafas dulu supaya rileks, kan gitu ya. Tapi kita umat Islam ya harus ada tambahannya, bukan hanya sekedar tarik nafas, tapi lafazkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena waktu istighfar tanpa terasa, pada saat kita melafazkan ya istighfar, astaghfirullahaladzim, itu karbon dioksida keluar, hidung tarik oksigen. Dan jauh lebih banyak dibanding tarik nafas dulu daripada keluar. Mas Lukman coba deh istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, lagi deh ya. Tapi terus nanti setelah itu perhatikan hidungnya ya. Lagi yuk. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Spontan ya berarti. Ya, hidungnya tarik oksigen kan? Iya betul. Ya. Tarik oksigen. Lebih banyak dari napas biasa. Itu tadi. Dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hidung. La ilaha illallah. Tuh. Ya Allah. Coba deh ngomong ya Allah, ya Allah. Tuh. Masuk itu. Itu yang membedakan orang satu dengan orang yang lain. Apa lafaznya? Ini baru dari oksigen, belum lagi dari ya manfaat-manfaat lainnya. Ini baru oksigen. Ya. Nah. Ini kalau mau pakai tarik nafas gini ada juga cara ya, cara teknik-teknik manajemen emosi. Waktu tarik nafas buang, boleh juga sambil membayangkan ya jenis emosinya yang keluar. Tapi itu berarti bukan emosinya yang keluar dari ini, tapi cuman energinya, emovere tadi. Maka dalam bahasa Inggris itu emotion, energy in motion kan gitu. Bayangin marahnya keluar. Kalau kita ya umat Islam kalau mau lebih power lagi bukan hanya tarik nafas keluarin gini, waktu istighfar astagfirullahaladzim itu membayangkan marahnya keluar dari mulut, sedihnya keluar dari mulut, ya bencinya keluar dari mulut. Maka ini akan jauh lebih cepat ini otak ya menjadi naik levelnya ke level mutmainnah seperti itu. Dan kemudian ya banyak sekali keutamaan istighfar. Salah satunya kita ambil dari ya hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi. Ya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Allahu Akbar. Kalau kita anggap sekarang ini kondisi kita, rumah tangga kita sulit, perbanyak istighfar. Karena Nabi bilang Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini Mas Lukman masalah, kondisi sekarang ini masalah, perbanyak istighfar. Ini cara, Allah sudah kasih cara paling gampang nih, perbanyak istighfar. Karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap sekarang rezeki ini ya tidak mudah, termasuk rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki peluang, bahkan rezeki uang, perbanyak istighfar dulu. Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Challenging-nya gini, ibu-ibu buka dompet, uangnya tinggal selembar, 2.000 perak pula gitu. Ya, terkadang otomatis, aduh pinjam sama siapa ya, minta uang sama siapa ya, itu hati-hati tuh. Itu hati-hati. Itu yang nanti menghambat tarikan rezeki. Harusnya gimana? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan kadang otak udah lagi mikir pinjam sama siapa, minta siapa. Kita hantam dulu dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Kita ngomong dulu ya, ngomong dulu ini istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya, nggak usah mikir dulu siapa mau pinjam siapa, mau minta uang siapa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Sebut-sebut itu. Ya. Setelah sebut-sebut,
ya yakinlah Allah membuka rezeki dari jalan tak terduga. Kadang ada keluarga yang datang bawakan beras berikut ya sembakonya 9 bahan pokok, itu rezeki bukan? Atau kadang ditelepon dikasihkan peluang untuk kegiatan, itu rezeki bukan? Ya. Atau kadang kalau udah istighfar berkali-kali mohon sama Allah, dikasih sebuah ya intuisi wajah seseorang. Berarti datanglah ke orang itu karena Allah turunkan rezekimu lewat wasilah orang itu. Datang ya ngomong cerita, maka ya dia tidak akan menolak-nolak, maka memberikannya gitu. Itu bedanya ya waktu kita nggak punya duit udah kepikiran pinjam sama siapa. Kepikiran pinjam sama tetangga di sebelah, nggak minta tolong dulu sama Allah, nggak istighfar dulu, datang ke sebelah pasti ditolak. Maka buang energi itu. Oke? Iya. Jadi kurang lebih seperti ini dulu kita, Mas. Boleh kita buka tanya jawab deh supaya enak nanti kita sambung lagi, ya? Oke ya? Iya. Baik, Mangga. Baik, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa Bapak dan Ibu, sahabat Jadi Berkah, silakan sebutkan nama, tulis nama maksud saya, kemudian silakan dituliskan untuk pertanyaannya. Kita akan bacakan pertanyaan pertama, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, mohon izin bertanya. Saya new mom. Bagaimana agar anak mempunyai bonding kuat dengan ayah yang berangkat kerja sebelum anak bangun dan pulang kerja saat anak sudah tidur? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengelola emosi di saat kondisi fisik lelah tapi belum memungkinkan istirahat karena seringnya kelepasan marah dan menyesal banget setelah itu? Seperti itu. Iya. Silakan. Baik, ini sering terjadi ya. Pada keluarga ayah yang misalnya kerjanya harus di Jakarta, rumahnya nun jauh di sana, yang sebelum subuh udah jalan, akhirnya sholat subuhnya di jalanan kan. Maka ya jangan langsung tinggalkan anaknya, masuk kamar cium peluk, atau istilahnya peluk cium dulu, bacakan salawat, tiupkan di ubun-ubunnya anak. Memang anak itu tidur, tapi gelombangnya tidak tidur, ya. Gelombang otak pada saat kondisi tidur, apalagi sudah subuh itu ya, sudah mulai masuk naik. Yang tadinya kalau gelombang karena ada listrik di otak itu makanya ada istilah beta, alfa, theta, delta. Ya, delta memang tidur dalam. Tapi kalau sudah menjelang subuh ya delta naik ke theta. Theta itu ya membuat otak ini terbuka, dia punya filter. Sehingga siapa yang ada di dekatnya, ngomong apa orang di dekatnya, memeluknya, itu masuk memorinya di otak. Peluk, cium. Jangan anggap, dia tidur, nggak tahu kalau aku nanti. Iya, karena matanya nggak tahu, tetapi memorinya mengikat. Datang juga begitu, habis mandi ya, kalau dulu kan mungkin protokolnya nggak mandi, kalau sekarang harus mandi dulu ya, baru peluk anak ya. Ya, sudah anak udah tidur, cium, datang, minta ayah tolong ya. Peluk dulu. Bahkan kalau perlu bisikkan. Kan udah tidur Bu Aisyah. Dia memang matanya tertidur tapi gelombangnya masih di theta. Belum lagi di delta. Tengah malam baru di delta. Tidur pulas. Theta itu dalam ilmu neurolinguistic program atau ilmu tentang subconscious mind itu lagi terbuka. Maka hati-hati juga ngomong di anak yang baru tertidur. Itu ada istilahnya hypnosleep namanya. Hati-hati. Ya, kita berantem di samping anak yang tidur ini masuk di otaknya itu. Kesedihan ibunya masuk seperti itu. Ya. Nah, ini strategi. Saya katakan strategi. Tentu di hari-hari libur ya, interaksilah sama anak. Jangan juga udah subuh berangkat, pulang malam, pas hari libur masih juga main sendiri bapaknya misalnya gitu. Kan kebangetan itu. Ya, interaksilah karena memori itu anak-anak sangat-sangat membutuhkan itu. Ya, nah itu strateginya seperti itu. Oke. Kemudian udah lagi lelah, gimana ngelola emosi? Ya udah duduk. Itulah Nabi bilang, kalau lagi marah berdiri, lagi kesel berdiri, duduk. Istirahat, duduk tuh istirahat. Sambil tadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang gampang kok. Ya. Mengelola emosi tekniknya itu gampang. Kenapa? Karena kalau susah-susah, lupa. Ya, jadi duduk,
tarik nafas, istighfar. Bahkan Nabi bilang, kalaupun masih marah, rebahan. Jadi rebahan. Saya Mas Lukman ya, kalau keluarga saya tahu, suami saya juga tahu, anak-anak saya tahu. Jadi kalau saya lagi capek, kesel gitu ya, sama suami kah, sama anak, saya duduk sambil istighfar. Rasanya marah, langsung rebahan di lantai. Bukan di tempat tidur, di lantai. Semakin dekat dengan lantai, semakin cepat releasing emosi itu. Karena akan ditarik gravitasi bumi. Dan suami saya udah tahu tuh, kalau istrinya ada rebahan di lantai, pasti dia marah tuh. Jadi suami saya, aduh, istriku marah. Tanda-tanda ya. Daripada kita merepet, nanti tersinggung dia. Mendingan rebahan. Kadang suami saya, kenapa Bu Isa? Panggilan kesayangan saya tuh Bu Isa. Kenapa Bu Isa? Enggak ya. Aku lagi releasing emosi. Sedap ya. Kayak gitu. Sebetulnya kesel sama dia. Tapi ya rebahan gitu. Kenapa? Kok rebahan? Dulu pertama kali suami saya sebelum tahu tentang ini, kok kamu rebahan? Ya, Rasulullah yang suruh. Ya, ada hadisnya. Oh, mantap. Ya. Karena kalau ada masalah, nggak perlu juga saat itu dibereskan, nggak perlu. Apalagi terhadap suami, nggak perlu. Tunda, besok baru bicarakan. Lagi marah, membicarakan itu tambah marah nanti. Ya, tidak akan terjadi solusi. Ya, tunda aja, gitu. Oke? Nah, jadi kan sekalian istirahat tadi. Istighfar, tidur-tiduran sebentar, bangun udah enak. Tok suami udah bikinin kopi. Mantap. Karena suami tahu, aduh, istriku lagi marah, cepet-cepet bikinin kopi. Kurang lebih kayak gitulah kan, tambah kemesraan kan. Yeah. Masya Allah. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Boleh dilanjutkan untuk boleh banget. Boleh. Baik. Selanjutnya dari Irma Mediana Amizal. Assalamualaikum, mau bertanya kaitan dengan kurban tadi. Untuk meredam sifat emosi, bagaimana kalau yang sering emosi itu adalah orang tua kita yang sudah berumur 62 tahun? Apa boleh kita kurban atas nama beliau? Boleh banget. Boleh banget. Itu apalagi baktinya anak sama. Ya, belikan, kalau itu ayah ya belikan 2 kambing ya misalnya ya. Kemudian mengatasnamakan kurban. Insya Allah doakan ya Allah. Karena kadang-kadang di usia semakin tua kita ya ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Karena pengaruh ya tensi darah, pengaruh gula darah yang memudahkan level emosi turun. Maka tebuslah dengan kurban itu, insya Allah. Kalau itu ibu kita ya sudah 1 kambing kan. Atau misalnya kita mau kumpul semua jadi 1 sapi bertujuh kan boleh juga. Gitu. Ya. Bismillah insyaallah yakinkan itu insyaallah. Jadi sangat jauh lebih baik insyaallah. Baik. Demikian Bu Irma, pertanyaannya sudah dijawab dengan baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Retno Susilo Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aisyah. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Bagaimana menghadapi kebiasaan pasangan yang suka memberikan label buruk pada saat beliau tidak berkenan dengan sikap kita? Sedangkan apa yang tidak kita sukain itu bukan sesuatu yang besar. Ada contoh konkretnya nggak? Kalau ada contoh konkret mungkin lebih gampang ya. Mungkin boleh ya kalau ada contoh konkretnya boleh disusulkan pertanyaannya. Iya. Karena kan kebiasaan pasangan memberikan label itu ya macam-macam ya. Macam-macam itu kebiasaannya. Nah, tapi supaya label buruk itu tidak terekam di otak pada saat pasangan punten maaf. Kamu nih, ya misalnya gitu ya. Ya boros banget, misalnya gitu kan. Kita taming dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Itu pesan itu nggak akan terekam di otak kita. Jadi kita ada tamengnya, tak gitu. Tertolak ya. Tertolak, astagfirullahaladzim. Ya, selain istighfar apa? Nauzubillah min dzalik. Atau misalnya seorang ayah kan bapak-bapak sering juga tuh ya itu anaknya kan memberi label karena bapak-bapak jarang parenting kan. Maaf. Bodoh kamu, begini aja nggak bisa. Kita langsung nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ibunya aja langsung gitu. Tanpa harus kita tegur bapaknya di depan anaknya. Ayah nggak boleh gitu. Menurut ilmu parenting sekarang itu berbahaya. Oh no. Nggak usah gituin. Karena bapak-bapak
lagi tegur anaknya, si ibu, si istrinya intervensi tambah marah. Mending kita dari jauh istighfar, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Gitu. Ya. Apakah nanti akan berpengaruh? Banget berpengaruh banget. Karena kalau kita bicara soal sinyal ya, saya boleh ini nggak ya kasih buka slide ya. Jadi kita nambah slide sedikit ya. Jadi tubuh kita kan, saya sering banget ya kalau bicara di Jadi Berkah ini dan seminar-seminar lainnya, kan saya sering bicara tentang sinyal, tentang gelombang bioplasmik tubuh manusia ini. Jadi manusia ini ada sinyalnya. Punten saya buka ininya ya. Bentar. Jadi tubuh kita nih Mas Lukman ya, ada yang disebut badan seluler dan ada juga yang disebut badan bioplasmik ya. Oke, aku buka ya. Bentar, maaf. Silakan. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Sudah, ya? Oke. terlihat. Nah, ini kan badan seluler ya. Kita kan sering belajar di biologi, sering belajar di IPA, ilmu pengetahuan alam atau sains ya. Nah, ternyata tubuh manusia itu ada badan bioplasmiknya, ada gelombang elektromagnetiknya. Ya. Ini dia keluarnya dari mana Bu Aisyah? Dia keluar ada namanya di tubuh kita pembuluh meridian. Bentuknya bulat-bulat gini. Ada di mana? Di bawah kulit. Bulat-bulat ini. Dan bulat-bulat ini berputar untuk mengeluarkan gelombang. Jadi tubuh kita itu ada sinyalnya. Kalah gawai itu gadget tuh kalah. Bahkan gawai pertama dulu kan terinspirasi kerja tubuh manusia. Ada receiver, ada transmitter. Zaman dulu ya antenanya keluar. Kita zaman dulu manusia nggak pernah antenanya keluar. Baru sekarang teknologi didapati bahwa antena jangan keluar gitu. Ternyata gitu. Nah, sinyal ini ya. Nih, jadi kalau kita bicara sistem holistik manusia nih. Kan tadi kita udah belajar ini ya. Setiap apa yang kita ucapkan jalan. Ya, nah tubuh kita ini kan keluar sinyalnya. Ada suami, ada bapak marahin anaknya misalnya. Ibunya dari jauh, terus ibunya nauzubillah min zalik. Nah, waktu ibunya ngomong nauzubillah min zalik, ya Allah lindungi anakku ya Allah, kan ngomong gitu ya. Nah, omongan ibu itu jalan di badan dan kemudian dia terbroadcast pesan itu oleh badan bioplasmik menuju anak tersebut. Bahkan mungkin dari jauh kita bilang, ya Allah angkat marahnya suamiku ya Allah. Lunakkan kolbunya ya Allah. Ya, lembutkan hatinya ya Allah. Nah, sinyal kita ini akan jalan ke suami yang ada di depan kita berapa meter. Ini yang dahsyat. Ini yang disebut bahasa kolbu. Gitu. Daripada kita marah-marahin dia. Ya, karena bapak-bapak laki-laki dimarahin depan orang tuh nggak mau. Nggak mau. Ini kekeliruan kita seistri ini. Ya, maka dari jauh aja. Gemes padahal kan? Ya, anak kita, apalagi ibu kita yang lahirin, dimaki-maki anak kita. Pengennya sih gitu. Tapi dari jauh astagfirullah. Ini yang disebut dialog batin, dialog kolbu atau dialog jiwa. Lakukan itu ibu-ibu. Ya. Oke. Masya Allah. Masih boleh dilanjutkan ini pertanyaannya Mbak? Masih banyak sekali. Boleh. Saya sengaja tadi presentasinya nggak terlalu banyak biar kita ngobrolnya banyak. Nanti di sela-sela tanya jawab kasih lagi slide dan sebagainya. Ya. Ini selanjutnya dari Ibu Sania Zainab Nuraziza. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perempuan usia 30 tahun dan memiliki 2 anak. Anak saya yang pertama emosinya jadi tidak stabil setelah ayahnya dan mertua memberikan gadget setiap dia rewel. Seringnya saya emosi sama anak karena anak rewel tidak bisa dikendalikan. Bagaimana caranya supaya bisa bicara dengan suami dan mertua agar mau kompak dengan saya, tidak memberikan anak saya gadget terlalu sering, tapi tidak membuat mereka tersinggung. Seperti itu. Ini mungkin banyak dialami sepertinya oleh ibu yang lain. Anaknya yang pertama laki-laki apa perempuan? Ada informasinya? Tidak ada sih. Anak saya yang pertama katanya emosinya tidak stabil seperti itu. Nomor 1 yang kita perlu tahu adalah emosi memang naik turun. Ya, jadi emosi siapapun naik turun, makanya bentuknya tangga. Itu dulu ya. Kita sama-sama dulu belajar ya bahwa emosi memang naik turun. Ya. Nah, ini karena informasinya masih kurang detail berapa usianya, laki atau perempuan, ya wataknya apa. Nah, itu nanti sesuai watak. Ada watak yang
cepat naik ke atas, cepat turun, cepat naik ke atas. Ada watak yang kalau di bawah agak lama, naiknya lama, di atas lama, itu berdasarkan watak. Itu ngerti dulu soal itu. Gitu. Adapun gawai atau gadget ini kan media di era sekarang. Baik media untuk mendapatkan informasi, mendapatkan data, media untuk macam-macam, ya, media bermain, media untuk belajar, itu media. Terima dulu bahwa itu media. Sebagaimana waktu eranya kertas, buku. Maka waktu era kertas kan permainannya permainan kertas, ular tangga dari kertas, monopoli dari kertas, kan gitu. Halma, permainan kertas kan. Nah, semua kalau sekarang kan digital. Nah, sekarang ya, pertanyaannya adalah bahwa ya seberapa sering kita orang tua ajak main anak yang tanpa media digital, itu dulu. Karena otak anak itu otak bermain, apalagi anak laki-laki. Gitu. Kalau nanti mau ya ini jangan langsung kita tegur bapaknya dan mertua ibu. Ibu harus kreatif cari gantinya untuk pengganti permainan media digital ini. Ada mainan apa di rumah? Dan anak-anak yang masih usianya belum balik, ya dia senang banget kalau orang tuanya, terutama ibunya yang ikut main. Ya. Seberapa lama kita mau ya savingkan waktu untuk nemenin anak main? Itu lagi harus disadari, gitu. Ya. Jadi boleh Bu Aisyah, boleh. Itu boleh memang digital itu. Tapi kalau nanti mau dikombinasikan teknologi digital, permainan digital dengan analog, ya karena kan sekarang kita harus kombinasikan supaya nggak terlalu digital gitu ya, biar refreshing sedikit otaknya gitu. Ya, di rumah ada mainan apa yang bukan digital? Ada bola basketnya, ada ring basketnya, ada gawang bola nggak, ada bola nggak, ada sepatu roda nggak, ada catur nggak kan gitu, ada meja pingpong nggak ada. Wah, Bu Aisyah itu kan gede-gede, rumah saya aja kecil. Sama kayak rumah saya, Mas Lukman kan kecil, anak saya 5, 4 laki. Suatu ketika dia pengen beli meja pingpong, saya bilang, "Nak, ya meja pingpongnya lebih gede dari meja makan, Nak." Karena rumah sekarang kecil-kecil, apalagi di Jakarta, semua compact namanya. Makanya permainan dibikin compact sekarang, pingpongnya di digital, kan gitu. Ya. Jadi ini harus dengan penuh kebijaksanaan. Ya, inilah kita harus belajar. Oh, sekarang eranya berubah. Ya. Kan saya udah beliin Lego Bu Aisyah, ada ibu-ibu kayak gitu tuh. Betul. Tapi Lego sekarang nggak bisa bongkar pasang. Kalau udah dipasang jadi pajangan. Karena dia Lego itu tematik. Maka harus beli lagi kan gitu. Kalau zaman dulu kita Lego bolak-balik gitu. Sekarang nggak gitu, Lego itu sebagian besar Lego permainan yang bentuknya bangun ruang itu ya dia sudah dibangun karena susah bangunnya jadi pajangan. Jadi kastel kah, jadi istana kah, mobilan kah, robot kah, mau nggak mau beli lagi. Memang teknologinya dibikin kayak gitu supaya kita membeli. Ini kan produksi namanya, produk kan gitu. Ya, jadi coba buka. Nah, kenapa? Karena sekali lagi bapak-bapak atau laki-laki itu nggak suka dinasihatin istrinya, apalagi mertua. Ya, mending kita kasih contoh ya, bukan berarti jangan pegang itu. Kita main ini yuk, kita nonton yuk, kita loncat-loncatan yuk, ke tempat-tempat. Bayangin, anak saya aja Mas Lukman udah segede ini. Anak saya kan 2 udah dokter ya, 1-2 dokter, 2 lagi mahasiswa kedokteran, ya 1 lagi kelas 11 yang perempuan, seneng main tap umpat sama ibunya, coba bayangin. Kita umpet-umpetan aja Bu, gitu, ya. Atau di rumah kami ya nggak ada ruang tamu Mas, karena rumahnya kecil, ya udah dilosin aja. Jadi ada gawang bola, ada tempat bola, ada meja khusus kalau kita main monopoli lagi, mau nggak mau. Ya, saya harus saving waktu antara 1 jam sampai 2 jam dalam 1 hari. Itu yang nanti akan membalancing permainan digital. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya. Ternyata gadget itu hanya sarana Bapak Ibu ya. Yes. Apabila pengen mengalihkan bisa dengan permainan langsung, mengasah motorik juga ya. Iya. Betul. Nah, itu kan kadang-kadang kita nggak sadar itu sehingga kita nggak bijak.
Udahlah nggak dikasih teknologi digital, nggak ditemenin main, tidak disiapkan permainan yang lain. Terus anak mau ngapain? Bengang, bengong, bengang, bengong. Dan yang namanya anak otak permainan, karena apalagi anak laki, otak kanannya yang lagi berkembang, kanan tuh otak permainan. Ya, nah, jadi saya sih ngomong kayak gini agar kita coba tempatkan dulu, lihat dulu secara makro, kemudian secara mikro, dan lihat lagi yang namanya komunikasi dengan orang yang otoritasnya lebih di atas kita. Suami dengan istri, otoritasnya di atas kita. Ibu mertua, bapak mertua, ya bapak ibunya laki-laki, itu otoritasnya di atas istri. Jadi nggak boleh sembarang. Ya. Karena kalau itu tadi terjadi ketersinggungan, kita malah terima saya ya, kalau misalnya dulu nih ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, kalau misalnya yangkungnya anak-anak memberikan sesuatu permainan apa segala macam, kita bilang terima kasih ya Yangkung, terima kasih Yangti, masya Allah. Udah biarin aja. Terus anak saya gini, ibu-ibu, ya kan biasanya, ini dulu nih ya sebelum ada pandemi, kan bolehnya hari Sabtu Minggu Bu kita main gadget. Ini Yangkung kasih hari Rabu. Saya bilang apa? Itu bonus nak. Karena kamu baik sama Yangkung. Mainlah, nak. Itu aja. Ya, kurang lebih kayak gitu, Mas Lukman. Itu kalau saya ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa diaplikasikan juga tadi yang bertanya ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan menarik ya, dan ini menyambung dengan pertanyaan tadi sebelumnya dari Ibu Rizky Amalia Toif. Izin bertanya, apa yang sebaiknya seorang ibu lakukan ke anaknya pada saat tidur lelap selain membacakan sholawat agar anak menjadi soleh? Boleh minta tolong dicontohkan, dan apakah bisa sikap tersebut saya lakukan ke suami saat dia tertidur pulas juga? Nanti Bu, kalau ada trainingnya, saya bikin trainingnya Bu. Masya Allah. Rahasianya saya keluarin semua. Oke, ini buat anak aja dulu ya. Nah, anak kita ya, apalagi masih kecil ya, kecil sampai usia 12 tahun lah ya. Itu ada namanya tekniknya hypnosleep. Ya, di mana ya pada saat anak sudah tertidur ya, kan waktu tidur itu kan kita kadang-kadang otak tuh bergelombang ya, beta, alfa, theta, delta. Contoh tidur pulas, delta itu udah paling nggak ngorok gitu. Nah, kalau itu memasukkan satu sugesti, itu agak mubazir kalau di delta. Ya, tapi kalau di theta itu malah masuk. Caranya biasanya ya, kalau saya ya selama ini punya anak kan laki-laki. Anak laki-laki itu lebih enak nasihatinnya dalam kondisi tidur. Ya, nah, istilah kita hypnosleep. Ya. Lihat jamnya gitu. Dia udah tidur kurang lebih udah setengah jam nih. Maka saya biasanya ada dekatnya dia gitu ya. Ininya nih dagunya digini dulu dikit. Supaya kalau dia lagi gelombangnya tidur lelap naik sedikit di theta. Ya. Kemudian saya bisik-bisik. Ya, Assalamualaikum, ini Ibu Isa, Lanang. Nah, misalnya anak saya yang pertama namanya Lanang ya. Lanang, Ibu Isa minta Lanang semakin menyukai pelajaran matematika. Gitu, diomongin telinga. Gini, begini. Kadang-kadang cuma gini. Nah, itu berarti udah naik tuh levelnya. Ya. Sambil saya bayangin dia tambah suka pelajaran matematika. Gitu. Ya. Demikian yang Ibu Isa minta. Ya. Nah, biasanya karena kita umat Islam dan tahu persis kekuatan salawat, bacakan salawat dulu. Ya, kirimkan Al-Fatihah dulu untuk si anak ini, sebut nama lengkapnya plus nama binnya atau bintinya, baru tadi kita gerakkan. Bagus lagi di telinga kanan. Tapi kalau posisinya kanan dia kiri ya sudah, ngomong aja nggak masalah. Dan ini works. Besoknya dia senang matematika gitu. Tapi memang nggak bisa satu kali. Setiap satu tujuan itu biasanya 7 malam berturut-turut. Suami bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa aja. Terus tapi ibu mau minta apa sebetulnya? Minta cincin emas. Suaminya. Ya, ayah saya minta kamu. Kalau itu ngomong langsung aja. Ya, jadi terapkan aja untuk anak. Ya, kenapa? Karena lebih cepat aksesnya kalau buat anak. Kenapa? Karena sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu. Ya kan? Iya. Oke.
Ini juga sama ya pertanyaannya dengan Ibu Dewi Purnomo dari Semarang. Oh, Nah, Masya sudah Allah. terjawab sepertinya. Karena tadi pertanyaan Bu Dewi ini ada yang namanya hipnoslip, boleh minta tolong share cara hipnoslip Iya, seperti itu. itu yang Dan cara, maksud itu kata-kata simpel banget. afirmasinya. Itu cara simpel banget. Begitu caranya. Tapi kalau kita lihat dia udah agak-agak ngorok gitu ya, udah agak-agak mendengkur, nah agak digini dulu sedikit. Gitu. Ya, supaya naik gelombangnya. Terus bisik-bisik. Itulah asiknya kalau kita nih ya misalnya mau apalagi anaknya masih kecil kan ya, kita temenin tidur sambil bacakan sirah Rasulullah, itu bisa masuk gitu. Masuk dalam. Ya. Nah, asik kan? Luar biasa. Didik anak gitu. Ya. Masya Allah. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Fitri Eksandi. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Fitri. Izin bertanya, qadarullah, saat ini saya menjadi single mom dengan 2 orang anak. Oh, Satu usia 13 tahun, kemudian yang kedua usia 7 tahun. Suami meninggal karena COVID. Bagaimana cara mengelola emosi dalam pola pengasuhan anak, sementara saya sendiri pun sedang belajar untuk mengikhlaskan takdir ini. Iya. Silakan. Sangat difahami ya. Dikala orang kesayangan kita, tercinta kita meninggal, itu jadi kalau riset tingkat stres, itu yang paling tinggi adalah ditinggal meninggal pasangan hidup. Jadi apalagi ini kan baru ya, tentunya baru. Sehingga ya Ibu Fitri ya saya turut berduka atas meninggalnya suami, dan saat ini Bu Fitri pun masih sedih terkadang, kadang move naik lagi, kemudian turun lagi, itu sangat lazim. Ya, memanage emosi dalam kondisi ditinggal pasangan itu baru stabil setelah 3 tahun ke atas. Ya. Yang penting Ibu Fitri sadar bahwa oke, ya ini saya wajar banget kok gitu, wajar banget. Nah, dan kalau pada saat lagi teringat suami, rindu sama suami, langsunglah kirimkan Al-Fatihah, kemudian kirimkan doa pada suami, sebut namanya suami, ya bayangkan dia hadir di depan Anda, gitu. Dan kalau mau menangis, nangislah, gitu. Nah, dengan begitu ya kita tidak menjadi berat sebetulnya. Dan tolong juga hindari ya, misalnya selalu marah sama anak dengan alasan ya kamu harus tahu dong, bunda ini masih kehilangan. Hindari kayak gitu. Ya. Karena bukan cuma bunda yang kehilangan. Anak-anak kehilangan. Bisa jadi ya dia nggak bisa mengekspresikan karena apa? Karena belum banyak belajar, belum banyak taklim, belum lagi mumpuni dia beribadah, belum lagi tawadu, belum lagi, itu lebih berat anak-anak. Ya, nah, jadi pakai lagi cara yang Rasulullah ajarkan. Bila Bu Fitri sedang panik, sedang sedih, langsung duduk, dan kalau bisa langsung nyender. Kemudian perbanyak istighfar. Insya Allah, Allah akan terus membantu kita. Ya, insya Allah. Baik, semoga juga kepada Ibu Fitri dapat mengikhlaskan dan diberikan ketabahan. Dan segala ikhlas itu kan tadi tuh, ikhlas itu kan di level mutmainnah. Kan naik turun kan? Hari ini udah ikhlas karena tahu bahwa beliau insya Allah mati syahid. Tapi satu ketika lagi lihat bajunya turun, sedih. It's okay. Naikkan lagi dengan ya istirja, istighfar, astagfirullah ya Allah, innalillahi wa inna, biar dia naik lagi. Supaya ikhlas lagi. 2 hari udah ikhlas ya di level mutmainnah, lihat dia punya tulisan, pernah bikin surat sama kita, bisa turun lagi loh. Nah, itulah tadi up and down, itulah yang kita manage. Baik, terima kasih demikian Ibu Fitri, semoga bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih ya, Anis Warsito, Ibu Aisyah, bagaimana memahami emosi anak pada saat memasuki masa pubertas? Saat masih kecil sampai menjelang pubertas, dekat sekali dengan ibunya. Namun saat memasuki masa pubertas menjauh, tidak mau didekati, bahkan yang biasanya kalau ada masalah kesulitan di pelajarannya mau bertanya, saat memasuki masa pubertas tidak mau lagi untuk bertanya kepada orang tua. Nah, mungkin boleh dibantu, silakan. Iya. Saya buka slide boleh ya? Silakan. Ya, sebentar saya tarik dulu.
Ya. Memang pada saat ananda kita sudah pubertas, ya, ada yang kita sebut frekuensi atau siklus menstruasi. Di sini ada terjadi fluktuasi hormonal. Ya, saya buka dulu slide-nya. Baik, sudah kelihatan? Nah, orang yang sudah pubertas itu ya mulailah anak-anak kita itu per 28 hari atau per 26 hari atau per 30 hari terjadi satu siklus ya hormonal. Hormonnya ini LH, FSH, estrogen, progesteron. Kalau lagi rendah kayak gini dan kayak gini, ini yang membuat ya emosi seorang perempuan, siapapun itu, apalagi anak yang baru pubertas, itu levelnya lagi turun. Ya, marah, kesel, jengkel, takut, cemas, sedih gitu. Kayak yang lagi datar ini. Kenapa? Karena untuk perempuan, hormon-hormon ini mempengaruhi. Pada saat 4 hormon ini drop, ya, maka mood kita berkurang atau menjadi turun level emosinya. Nah, waktu ini nih lagi apa sih di sini ini? Dan ini lagi apa? Ini 1 sampai 5 hari ini, inilah yang disebut lagi mens. Lagi mens ini. Ya, kalau ini apa Bu Aisyah? Ini mau mens. Nanti kalau ini nyambung 2 hari mau mens plus lagi mens 1 hari sampai hari kelima, itu ya karena estrogen, progesteron, luteinizing hormon, follicle stimulating hormon sedang rata, ini yang bikin seorang perempuan itu sensitif, jutek, ya, kesel. Nah itu. Saya sering memberikan tips, pantang, nasihati, ya, atau kasih masukan, ya, atau kasih kritikan pada anak perempuan dikala dia mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima. Ini batang otaknya tegang, dia akan menolak, dia denial. Dan otak emosinya, otak mamalianya turun levelnya, marah, kesel, takut, cemas gitu. Kapan sih dinasihati? Di masa-masa ini. Apa ini masa subur? Gimana ngitungnya Bu Aisyah? Makanya perlu kerjasama sama anak perempuan ya untuk mencatat siklus mensnya. Apanya yang dicatat? Hari pertamanya saja mens di tanggal berapa? Ya, misalnya ya anak perempuan saya bilang, atau kita bilang sama anak perempuan, nah kalau kamu mens bilang bunda ya, bunda aku mens, kapan nak? Hari ini. Nah mulailah kita tuh, oh hari ini nih, ya hari ini dan 13 Januari. Kita tinggal hitung, ya 10 hari dari hari ini, artinya di sini. Nah kalau mau kasih masukan, kasih nasihat di sini, ya pantang di sini. Udah, walaupun ibu selembut apapun, ya ngasih taunya itu jutek anak perempuan. Oke, ya kita nih ibu ya Mas Lukman. Kalau udah tahu anak perempuan kita sudah masa subur, kan ketakutan ibu-ibu nih. Makanya setiap hari nasihatin anak perempuannya. Setiap hari anak perempuan ditegur. Kalau lagi masa di sini nggak terlalu masalah. Tapi pas masa di sini itu dia denial. Mukanya nggak bisa senyum. Nanti yang tersinggung ibunya lagi. Tambah marah ibunya. Kamu kok gitu sih sama bunda? Ingat loh, ya bunda yang lahirkan kamu. Kata anak-anak dalam hatinya, iya tahu, gitu, ya. Jadi ini perlu paham, hati-hati ya. Karena kalau ada anak perempuan kita ya selalu nasihatin masa-masa itulah yang dia makin menjauh dengan orang tuanya, kan gitu. Ya sampai sini ya kita bisa paham ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ini terkait Ibu Lia Fauzia. Beliau ingin bertanya, bagaimana tipsnya supaya Bu Lia ini, saya dan calon pasangan yang sebelumnya memiliki hutang pola asuh, bisa saling menguatkan tanpa ada keraguan lagi untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan membangun pola asuh yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Aduh, so sweet banget. Sudah Detik-detik berjanji ini. Ya, sudah berjanji untuk belajar. Itu udah langkah awal itu. Sudah keren banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya.
Dan ketahuilah suami istri ini kalau sudah dari awal sudah mengatakan kita belajar terus ya kan gitu. Itu insya Allah akan lebih baik terus itu nanti. Ya, tapi benar loh belajar loh ya gitu. Ya. Nah, tentu yang dipelajari apa? Pelajari Al-Qur'an. Sumber ya sebagai kita menjalankan kehidupan apalagi sudah berumah tangga. Itulah makanya setiap hari mengkaji itu diskusikan ya, dan sekarang kan enak lewat Zoom bisa gitu ya. Nah itu kalau sudah ada kesepakatan itu dari awal, insya Allah rumah tangga Anda insya Allah akan jauh lebih baik dibanding yang lain-lainnya gitu ya. Itulah saya sering banget nih Mas Lukman kalau ada kelas pranikah ya, itu bagus banget kalau ada orang bilang bikin kelas pranikah. Itu saya udah berkali-kali bantu orang-orang yang bikin kelas pranikah agar disitulah sebelum menikah, mumpung lagi hangat-hangatnya mau belajarlah bagaimana peran istri, peran suami, tugas istri, tugas suami, bagaimana menghormati orang tua suami, ipar dan sebagainya. Belajar. Karena kadang-kadang kalau udah nikah udah mulai malas tuh belajar. Karena kata suami udah dapat ini. Kata yang perempuan udah jadi istri ini gitu ya, harus belajar. Oke. Iya, saya kira begitu tuh, udah bagus kok, langkahnya udah benar tuh ya. Selamat Mbak Lia. Baik, terima kasih Mbak Lia. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Suci. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Bu Suci di mana nih? Di Lembang bukan? Bu Suci bertanya nih, bagaimana cara, ini sepertinya masih bersambung hypnosleep ya, untuk perempuan berusia 16 tahun. Kebetulan anak saya di asrama, jadi kalau ketemu per 2 bulan sekali. Dia tinggal di asrama dari usia 12 tahun. Sebenarnya sebelum pandemi komunikasi sangat dekat, tapi selama masa pandemi ini yang saya rasakan jadi merenggang. Sewaktu libur dia lebih senang berada di kamar, meskipun sebisa mungkin saya berusaha untuk banyak membersamainya. Kadang sewaktu anak terlelap saya suka peluk-peluk seperti dulu waktu kecil, tapi sepertinya sekarang nampaknya sudah tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Jazakallah khair Bu Aisyah. Ya, betul banget Bu Suci, karena kan usianya udah di atas 12 kan. Hypnosleep itu kan efektif ya dari 0 hari sampai 12 tahun. Di atas 12 kan tadi udah mens tadi. Ya, mungkin yang kadang kita nggak tahu pas dia lagi pulang ke rumah lagi siklus mau mens. Kalau lagi siklus mens aja kan kita mudah lah, oh iya lagi mens. Tapi yang agak susah deteksinya mau mens tadi, 4 hari mau mens udah mulai estrogen progesteron turun tuh, udah mulai feel bad, udah mulai. Dan di usia-usia 16 tahun itu adalah usia-usia di mana mereka ingin punya privasi sendiri, jangan ditanya-tanya, jangan dikotak-katik gitu. Jadi itu ada fase-fasenya gitu. Ya. Nah, maka ada istilah nih Mas Lukman, pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan seorang anak. Ya. Jadi gini, 0 hari sampai 6 tahun itu di dalam otak anak adalah apa kata ayah dan ibu. Itulah kalau kita dengar dialognya anak TK kan gitu kan. Kata ayah aku, kata ibu aku, kamu jangan kayak gitu. Ya, 0 sampai 6 tahun ya Bu. Maka ibu-ibu yang punya anak 0 sampai 6 tahun itu mumpung apa kata ayah ibu ya, itu perbanyak kedekatan, perbanyak. Saya kerja Bu Aisyah, pokoknya gimana caranya lah bikin strategi masing-masing kan bisa. 0 sampai 6 tahun. 7 sampai 12 apa kata bapak ibu guru. Makanya anak SD kalau ibunya bantu ngajarin bikin PR, kata anaknya gini, guru aku nggak ngajarin kayak gitu Bunda, kata bu guru nggak kayak gitu. Itu 7 sampai 12 itu lebih dengar apa kata bapak ibu guru. Dan orang tua nggak usah cemburu, emang itu fasenya. Untuk itu carikan sekolah yang amanah, sekolah yang antara guru sama orang tua bisa tektok-tektok kan bisa kerjasama. 7 sampai 12. 13 sampai 18 apa kata teman. Jadi lebih banyak inputnya dari teman sebayanya. Gitu. Dan sekarang teman itu bisa terakses lewat digital kan. Gitu. Ya. Dan orang tua jangan cemburu juga, nggak usah cemburu, emang fasenya kok.
Nah, kan lebih baik kita tahu temennya siapa. Ya, berakrab-akrab juga sama temennya. Ya, carikan juga sekolah SMP SMA yang amanah, yang kita tahu paling nggak temennya, kita tahu juga orang tuanya. Jadi ganti-gantian nanti. Ya, kita dekat sama temennya, kasih masukan ke temennya itu nanti kasih masukan ke anak kita. Itu dia. Ya, antara 13 tadi sampai ke 18. 19 sampai 30 apa kata saya? Itulah carilah ya tempat sekolah atau perguruan keberlanjutannya atau perguruan tingginya yang amanah, jangan yang terlalu sekuler, jangan yang terlalu liberal. Karena nanti apa kata saya terlalu sekuler. Nanti di atas 30 tahun apa kata Tuhan? Kembali mereka rajin taklim, kembali mereka mau belajar parenting kayak kita ini. Nah, jadi artinya apa? Ada fase-fasenya. Jadi Bunda, it's okay Bunda, tenang saja. Ya, yang penting ada waktu. Bukan berarti pas apa kata teman kita nggak bisa memberikan informasi, tapi memang tidak bisa seperti 0 sampai 6 tahun dan 7 tahun tadi. Kadang-kadang banyak ibu-ibu menyesal, Mas Lukman. Ya, waktu 0 sampai 6 tahun saya banyak ninggalin dia. Di mana di saat apa kata ayah ibu kelewat. Nah, inilah untuk itu buat ibu muda yang anaknya 0 sampai 6 tahun, jadikanlah pengalaman-pengalaman kami yang kadang terlambat tadi atau kebablasan tadi, karena kan pada saat anak 0 sampai 6 tahun orang tuanya kan lagi senang-senangnya kerja. Ya, nah sekarang kalau mau jadi orang tua yang jauh lebih baik dari kami-kami ini yang terlambat dulu, ya monggo silakan lakukan itu 0 sampai 6 tahun apa kata ayah dan ibuku. Baik, kurang lebih kayak gitu Mas Lukman. Ya, dan ini juga berkaitan juga dengan pertanyaan dari Ibu Leni Parlina ya. Pertanyaan hampir sama, yaitu bagaimana mengelola emosi anak sesuai tahapan usianya. Tadi sudah dijelaskan ya tahapan-tahapan usianya dan bagaimana mengajarkan anak agar mampu mengelola emosinya seperti itu. Sudah mulai, ternyata ada roadmap ya. Bisa juga ini Mas, kita ada istilahnya memvalidasi emosi. Jadi gini, saya buka lagi slide boleh ya? Boleh silakan. Jadi ya kan gini ya, kita itu kan punya batang otak. Sebentar saya buka ya, sebentar ya. Ini kalau nanya baru buka slide itu lebih enak soalnya, jadi tepat guna. Langsung. Iya, daripada saya ngomong panjang lebar ya, nggak jelas nanti. Ya oke. Kan otak manusia kan ada batang otak reptil ya, batang otak ini kan. Nah, kadang batang otak anak itu kan kadang-kadang tegang. Ya, inilah anak sering bosan, ya, terus malas gitu. Jadi suatu saat anak merasa, Bunda aku bosan, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti. Bunda aku kesel gitu ya, atau Bunda aku lapar kan gitu ya, kan nggak bisa anak kita selalu ada di emosi yang positif terus, sama kayak kita juga. Nah apalagi yang bosan, capek, nggak ngerti, ini batang otaknya tegang berarti. Kalau kesel ini otak emosinya yang tegang. Kalau lapar, nah ini pada anak-anak terutama anak laki-laki ada namanya otak hipotalamusnya yang tegang. Oke, nah pada saat kalau ada anak kita, terutama anak laki sudah bilang lapar, tolong kasih makan dulu walaupun murojaahnya belum selesai misalnya. Bunda aku lapar. Oh gitu ya nak ya? Kita makan dulu ya? Yeay. Nah itu, anak laki-laki. Kasih makan dulu. Ibunya kadang-kadang ibu-ibu gini, tanggung 1 ayat lagi nak, tanggung 1 ayat lagi nak gitu. Nah anak laki-laki kalau udah bilang lapar berarti dia udah setengah jam nahan lapar. Kasih makan aja dulu mending. Ibu-ibu suka gitu sih, makanya kadang-kadang anak laki-laki ngamuk, guling-gulingan udah. Ya, nah aku bosan, aku capek. Nah kalau udah kayak gini ya sudah, ya kamu capek ya, kamu bosan ya, itu namanya memvalidasi. Ya, oh, oke, nah istirahat sebentar ya. Nah gitu. Jadi mengajarkan, mengasah kecerdasan emosi anak adalah dengan cara, satu, jadilah teladan ahli mengelola emosi. Biarkan anak kita sering lihat kita tarik nafas dalam, sering lihat kita istighfar, sering lihat kita kalau lagi marah duduk langsung atau rebahan, supaya anak ngerti, oh itulah cara mengelola emosi. Ya.
Nggak perlu juga anak-anak selalu melihat kita, oh ibunya superwoman, nggak pernah nangis. Itu yang keliru malah. Sehingga anak nggak ngerti cara mengelola emosi. Ya. Kemudian kenalkan ragam jenis emosi. Bunda, aku kesel. Iya nak, Bunda ngerti. Atau bahkan jauh sebelumnya itu ngajarin, emosi itu kalau anak masih kecil kayak kamu, ada sedih, marah, ada takut, ada seneng, ya, ajarin. Anak saya aja saya kasih hafalin level emosi, Mas. Supaya mereka tahu, ya. Kemudian ajari anak menerima emosi sebagai hal yang wajar. Aku kesel, ya nak, Bunda tahu itu. Itu kan wajar kalau lagi kesel. Aku capek, iya nak. Ya. Iya aja anak sudah seneng. Karena banyak keliru, ada yang keliru ibu-ibu nih. Bunda aku kesel. Terus kata ibunya nggak boleh kesel. Loh siapa yang nggak bolehin kesel? Orang anak ada otak emosinya. Turun kesel kan boleh. Iya nak, itu berarti emosimu sedang turun. Ayo tarik nafas panjang nak. Ayo istighfar nak. Nah itu diajarinnya. Ya. Sehingga kita saling belajar menceritakan emosi. Ibu, aku kesel banget. Misalnya gitu ya. Kenapa? PPKM-nya naik. Aku kan jadi nggak jadi ada acara. Iya ya, ibu juga kesel. Nah gitu. Itu namanya saling belajar menceritakan emosi. Ya, nah dengan saling menceritakan emosi, nanti lama-lama emosinya naik bersama ke atas. Ya, nah inilah tips yang sederhana mengasah kecerdasan emosi anak. Oke. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rizky Amalia. Bismillah, salam kenal Bu Aisyah. Salam kenal Bu Rizky Amalia. Anak bungsu saya umur 3,5 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Kalau marah suka menyakiti diri sendiri seperti membenturkan kepala di lantai. Depresi itu. Nah, pada saat anak seperti ini, apakah saya harus bersikap seperti bagaimana, Bu? Terima kasih. Oh, kalau dia lagi bentur-benturin, selamatkan. Pegang dia, peluk. Bahaya kalau enggak. Apalagi masih 3,5 tahun, goncang otaknya nanti. Ya. Goncang, peluk. Dia begini, peluk. Sambil kita peluk, baca selawat. Allahumma sholli ya Allah. Ingatlah kan ada sinyal ke kita. Langsung bayangin jantung dan otaknya. Allahumma sholli ya Allah. Dan nggak usah dinasehatin. Ya. Atau kita begini, diam. Nggak jadi diam. Nyuruh diamnya aja tegang gitu. Allahumma sholli ya Allah. Kadang gitu tutip, Allahumma sholli ya Allah, ya Allah. Gitu caranya. Karena bahaya. Nah, pelukan ibu ini akan memberikan kehangatan, memberikan sinyal, lama-lama dia naik. Nah, yang perlu dicari, kenapa kok sampai bisa turun di level depresi? Itu level depresi itu. Sampai membentur-bentur ada apa? Tentu dia ada kesedihan berkepanjangan. Ya, sebelum sedih kan ada tadi takut berkepanjangan, sedih berkepanjangan. Biasanya itu udah lebih 2 pekan itu kesedihannya. Merasa nggak berguna kepanjangan, tadi apati namanya. Ya, kok bisa kena itu kenapa kan gitu? Cari tahu. Kalau sering terjadi seperti itu, maka ada sesuatu, maka datanglah ke tenaga profesional untuk lihat apakah ada loncatan otaknya, ya, apakah ada autism, apakah ada epilepsi, apakah ada ADHD gitu kan? Ya. Karena kalau udah depresi, kadang-kadang kita nggak bisa ini sendiri, ya, nanganin sendiri. Udahlah cari profesional untuk mendeteksi dia. Ada apa ini? Nanti akan di EEG otak anak itu, akan dilihat lewat brain pattern-nya kayak apa gitu. Ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi peluk dulu, peluk. Bahkan kalau teknik-teknik misalnya dia lebih parah lagi itu digulung. Makanya siap-siap ada kasur kecil itu kalau anak masih umur gitu, digulung. Buat anak-anak yang hiperaktif, yang autism itu kan kadang-kadang suka ngamuk tiba-tiba Mas Lukman, ya, kita peluk tangan kita digigit. Makanya waktu untuk memeluknya digulung, jadi dia lagi itu digulung pakai matras, sambil bacain salawat. Ya. Tapi itu tadi harus konsultasi juga dengan supaya sebelum sampai dia bentur-benturin kepala, bisa jadi dikasih obat sedikit untuk naikkan level hormonnya agar listriknya nggak loncat-loncat gitu. Ya. Jadi kalau udah kayak gitu, Ibu siapa tadi? Ibu Rika ya? Ibu siapa? Maaf. Bu Rizky Amalia. Ibu Rizky, ya. Nah, tolong konsultasi dengan tenaga profesional.
Ya, bisa dokter anak, ya bisa ke psikiater atau bisa ke psikolog. Ya. Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Evi Supini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi, Bu Evi. Izin bertanya, yang pertama, apakah emosi atau kemarahan yang dipendam itu baik atau tidak? Kemudian bagaimana cara yang baik untuk meluapkan, melepaskan kemarahan atau emosi kita? Ya, biasanya kalau kita belum belajar teknik mengelola emosi, ya, itu ada istilah ya, manajemen emosi supresif, manajemen emosi ekspresif. Kenapa ada supresif? Karena watak seseorang. Ya. Orang yang wataknya introvert, yang pemikir pengamat, dia selama ini teknik emosinya supresif. Itu tadi memendam. Marah, dia nggak berani kemukakan kepada orang bahwa dia marah sama orang itu. Dia pendam. Gayanya gini nih. Nih gini. Itu nanti energi emosinya masuk ke dalam sel-sel tubuh, makanya baru sini berat, sini berubah. Suatu ketika marah meledak, bahaya. Nah, ada lagi orang ya manajemen emosinya ekspresif, karena wataknya yang ekstrovert, ya, yang spontan, belak-belakan, baru kesel sedikit nih, udah ngelabrak orang. Ya, baru kesel sedikit ngelabrak orang. Memang secara psikosomatis orang yang ekspresif ya lebih plong dibanding yang supresif tadi, ya. Orang yang supresif ya dia lebih neken, rusak dirinya, sakit dirinya, orang lain nggak sakit. Tapi kalau yang ekspresif dirinya nggak sakit, orang yang sakit hati. Baru kesel sedikit dilabrak. Nah, karena supresif dan ekspresif ini belum win-win solution, belum beruntung untuk diri sendiri, belum beruntung untuk orang lain, maka ada teknik yang harus memang kita pelajari, ini yang namanya releasing. Releasing itu ngelepas tapi pelan-pelan. Jadi ada proses nahan. Nah, releasing atau menahan ini dalam konsep Islam ini yang disebut sabar. Sabar asal kata dari sobaru yasbiru yang artinya menahan. Ya. Tapi orang selalu menganggap Mas Lukman supresif tadi yang mendem dibilangnya sabar. Bukan. Sabar itu yang diajarin Rasul. Lagi marah, duduk. Ya, tarik nafas, istighfar, masih marah, rebahan. Itu namanya sabar, itu namanya releasing. Ya. Sehingga pada satu ketika kita masih mau menyampaikan pesan itu kepada anak atau kepada siapapun yang kita kesal, karena udah habis tiduran, enak bangunnya. Mas, aku mau ngomong, sebetulnya 2 hari yang lalu aku kesal banget sama kamu. Tapi kalau aku bilang dari kemarin itu, wah berantem kita. Makanya saya merilis emosi saya. Suami saya itu paling senang tuh kalau lihat saya rebahan, karena dia tahu istrinya marah, dan dia tahu pasti marahnya sama dia, tapi nggak ngelabrak. Dan dia sudah siap-siap 2 hari setelah itu dia akan diajak bicara sama istrinya. Nah itu kan enak jadinya. Sehingga orang yang kita sampaikan pesan ya tidak tersinggung tapi tersentuh. Nah ini ya, jadi 3 cara tadi ya, manajemen emosi: supresif, ekspresif, dan releasing. Supresif dan ekspresif belum lagi win-win solution, maka siapa yang selama ini supresif, siapa yang selama ini ekspresif, belajarlah untuk teknik releasing, teknik sabar. Nah, kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Yunda. Assalamualaikum Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya inner child yang buruk karena saya dan suami yang bekerja sehingga tidak punya waktu untuk menemani dia selama ini. Saat ini anak laki-laki sudah berumur 21 tahun. Bagaimana cara memulai komunikasi kami yang selama ini buruk karena kami takut menegur anak kami. Pernah terjadi perlawanan yang cukup hebat dari dia, dan hal ini membuat kami saling menjaga jarak, dan yang membuat saya sangat sedih, saya tahu dia sering berbohong kepada kami dan kami tidak berani menegurnya. Silakan. Itu sering terjadi pada orang tua yang dua-duanya kerja, ada guilty feeling.
ya, ada guilt, ya, sehingga itu tadi, ya, apa istilahnya ya, lewat masa untuk mendampingi anak, memberikan pesan anak itu kelewatan, lewat tadi 0 sampai 6 tahun yang sebagai tonggak basic yang harusnya intensitas ketemu kualitas dan kuantitas ketemu anak itu agak lewat. Jadi memorinya anak tuh kesedih. Inner child itu adalah memori masa kanak-kanak. Memori masa kanak-kanak terbagi dua, ya, yang positif atau negatif. Itu semua namanya istilahnya inner child. Nah, memang walaupun kita nggak mukul anak waktu dia kecil, tetapi karena kita kerja, anak-anak itu ya sore hari abis mandi dimandiin sama mbak, kemudian dia nunggu-nunggu ibunya nggak datang-datang, itu sedih loh anak-anak. Itu bikin luka loh, bikin membuat luka di inner child. Karena anak kita anak era sekarang yang otaknya nggak bisa terlalu pressure. Kalau kita zaman dulu luka inner child kalau dicubit, anak sekarang bukan karena dicubit. Dia nungguin bapak ibunya sore-sore, sementara tetangga lain dia lihat ibunya suapin anaknya sore-sore, dia nunggu sendiri dengan mainannya sendiri. Itu membuat memori luka pengasuhan. Gitu. Ya, nah, jadi gimana dong Bu Aisyah udah keterlanjuran? Nomor 1 adalah ya, dengan ibu bertanya seperti ini langkah yang baik, langkah awal baik. Berarti kita mau memperbaiki bukan? Saya salah dong dulu. Bukan salah. Orang tua nggak ada yang salah. Yang ada kurang. Kurang apa? Kurang tahu. Kurang tahu ilmunya, kurang waktu. Ya. Kemudian itu tadi kurang ngerti, kurang. Apa bedanya kurang dengan salah, Bu Aisyah? Karena kalau kurang bisa diisi. Kalau salah nanti guilty feeling terus. Nah akhirnya itu. Nggak berani negur, nggak berani ngasih arahan. Karena guilty feeling itu bahaya. Oke, nah, jadi coba mulai dari ya Allah, mengaku sama Allah, ya Allah saya kurang, ya Allah selama ini kurang, ya Allah astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Bukan salah ya, kalau salah bikin sakit, kurang. Ya Allah tambahkan ilmuku, ya Allah tambahkan kesabaranku, tambahkan ya keterampilanku untuk menghadapi anakku. Nah, salah satu pengetahuan tentang anak laki-laki, kalau mau dialog atau memberi masukan pada anak laki-laki saat sedang makan bareng. Pantang ngasih nasihat atau kasih masukan anak laki di kala lapar. Kalau tadi anak perempuan, Mas Lukman, pantang kasih masukan di kala mau mens atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Kalau anak laki-laki, pantang ngasih teguran, pantang kasih masukan di kala dia lapar. Ya. Dan pantang juga kasih teguran laki-laki, baik itu anak maupun suami, di depan orang lain. Walaupun itu depan adiknya. Oke? Jadi pakai pakem-pakem itu. Ya, saya punya anak laki 4. Saya juga dulu bekerja. Ada beberapa anak saya tahu bahwa saya kurang waktu itu dan sebagainya. Dan untuk ya mengatur lagi ya untuk tadi ya supaya jauh lebih baik karena sudah mulai belajar kan kita namanya juga jadi orang tua belajarnya pelan-pelan. Karena nggak ada ilmu kita sempurna dulu baru mau jadi orang tua. Lama ntar 55 tahun baru jadi orang tua. Baru kawin. Kalau perlu ilmunya sempurna dulu. Nggak perlu, udah jalan aja lagi. Ya, minta maaf sama Allah, minta ampun, minta maaf sama anak. Dan mulai belajar dikit-dikit tipsnya. Oh anak laki. Maka kalau saya mau tegur anak saya berusaha nggak di depan saudaranya. Dulu saya keliru, saya sering di depan saudaranya. Dan sekarang udah mulai ngerti. Dan kalau ada yang saya mau nasihati, ya satu persatu anak saya biasanya ya kalau dulu sebelum pandemi saya ajak anak saya ke makan di luar rumah karena di luar rumah ada adik-adiknya kan atau ada kakaknya makan di luar rumah boleh pilih pasangan yang dia paling suka ya pertengahan makan itulah kita nah ibu minta maaf mau ngomong boleh dan otak laki-laki sudah siap ya nah ini tips-tipsnya mudah-mudahan ini bisa dipakai oke? Iya, kurang lebih kayak gitu Mas Lukman. Masya Allah, ini ternyata tidak terasa ya karena sangat menarik
tema kita kali ini, dan pertanyaannya masih sangat banyak. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu karena waktu jualah yang memisahkan kita. Sekarang sudah pukul 3 kurang 5 menit dan saya akan mengumumkan 3 orang yang beruntung mendapatkan giveaway persembahan jadiberkah.id, yaitu yang pertama adalah Ibu Sania Zainab Nur Azizah, kemudian yang kedua Ibu Fitri Anggraini, dan yang ketiga adalah Ibu Retno Susilo Murti. Dan untuk Ibu Retno minta tolong agak segera menghubungi panitia karena belum mencantumkan nomor handphonenya. Silakan kami ucapkan selamat sekali lagi. Dan juga terima kasih pada Ibu Aisyah ya atas pencerahannya dan luar biasa. Mungkin boleh sebelum kita tutup bersama acara ini memberikan closing remark dalam acara ini. Kami persilakan. Ya, baik buat teman-teman semua, teman sejawat, parents atau orang tua ya. Ada quotes gini, ya, tidak ada rumah yang selalu rapih, yang ada adalah selalu dirapihkan. Tidak ada emosi senantiasa di level emosi positif, yang ada adalah selalu dinaikkan dikala emosi kita sedang turun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi quotes terakhir ya sebagai kata penutup pertemuan kita hari ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Lukman. Terima kasih banyak sekali lagi untuk jadiberkah.id, berdonasi jadi lebih mudah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan, dan tentunya jangan khawatir Bapak Ibu karena acara ini akan menjadi sebuah series ya. Kita akan bertemu dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan di seri-seri berikutnya. Oleh karena itu selalu ikuti acara ini setiap bulannya. Kami akan informasikan melalui sosial media dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung ya. Tentunya kalau udah mendaftar itu nanti akan diberikan link ataupun dihubungi by WA dari jadiberkah.id. Dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sahabat Jadi Berkah untuk berdonasi bisa melakukan scan QR code di belakang virtual background ini, dan juga scan QR dapat juga melalui BSI Mobile, kemudian melalui OVO, melalui GoPay, ShopeePay, Dana, dan juga Link Aja. Kemudian bisa juga transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia pada nomor rekening 7650054002 atas nama Yayasan BSMU Infak Jadi Berkah. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa mengambilkan momen kebersamaan kita. Silakan untuk para panelis ya, untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama. Boleh senyum terbaiknya, silakan dibuka untuk kameranya. Kita akan hitung ya, kita akan capture kebersamaan kita. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah yang telah hadir dalam acara ini lebih dari 300 partisipan. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mengikuti selalu jadiberkah.id karena kita akan bertemu dengan narasumber kita yaitu Ibu Aisyah Dahlan dalam seri-seri selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sahabat Jadi Berkah yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk selalu follow dan ikuti sosial media dari jadiberkah.id. Dari kami, saya selaku host mohon undur diri. Terima kasih. Marilah kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, demikian mungkin saya punya pantun penutup untuk Bapak dan Ibu yang masih bergabung, yaitu jalan-jalan membeli buah, jangan lupa membeli rempah. Marilah kita bersedekah, lewatnya jadi berkah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga keringanan langkah untuk selalu mengikuti Jadi Berkah ID dalam acara Obrolan Berkah. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah, Mas Lukman, terima kasih. Terima kasih, sahabat Jadi Berkah. Terima kasih, Mas banyak. Terima kasih. Terima kasih, Sampai alhamdulillah. ketemu, Dr. Aisyah. Terima kasih Pak Rizky, Pak Irsyad, Pak Bagus, Mbak Winda, Mas Lukman. Terima kasih, Bu Dokter. Sukses, tambah berkah ya. Amin, terima kasih.
Amin. Mas Alhamdulillah. Lukman, terima kasih ya. Terima kasih Pak Rizky Okto, Mas Ersyad, Pak Bayu. Terima kasih Mas Lukman. Kamu ingin bersedekah tapi bingung harus kemana? Ingin menyalurkan sedekah tapi tidak hanya ke satu lembaga siswaf? Atau jam kantor yang tidak bisa ditinggal membuat kamu tidak punya waktu untuk datang langsung ke lembaga penyalur sedekah? Eits, tenang, ada jadiberkah.id yang bisa kamu buka di mana dan kapan saja. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga siswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi ya untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id, platform siswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya. Atas nama Fahira ya Pak ya? Pak, bisa lebih cepat nggak sih Pak? Mbak, Korannya satu aja deh Mas. Berapa Mas? 2000. Oh, nggak ada yang kecil kok, Mbak. Nggak ada Mas, ambil aja kembaliannya. Mbak, Nggak ya, apa-apa, Mbak. beneran ambil aja Aduh. buat Masnya. Makasih ya, Mbak Iya, ya. makasih ya Mas ya. Makasih ya, Maaf Mbak ya. ya.